based costing. Activity based costing adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya, yaitu dengan metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Lalu, ada proses implementasi activity based costing, di mana yang mengemukakannya adalah Dennis pada tahun 2013 dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan ABC atau activity based costing, yaitu yang pertama, identifikasi kegiatan yang relevan dalam perusahaan. Yang kedua, menentukan biaya operasi, disebut dengan cost pool. Nah, itu adalah dasar untuk menetapkan biaya sumber daya ke aktivitas atau kumpulan biaya tertentu yang gunanya untuk menetapkan cost pool. Contoh, jumlah jam alat berat di pabrik, kelapa sawit, atau beberapa jumlah nominal bahan baku yang digunakan untuk membuat produksi produk pakaian. Lalu ada yang ketiga, yaitu mengidentifikasi cost driver, yaitu digunakan untuk menghitung biaya sumber dari setiap unit aktivitas yang kemudian dibebankan ke produk atau jasa dengan mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang dikonsumsi pada periode tertentu. Yang keempat yaitu pencatatan biaya produk. Lalu, activity based costing juga merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi, aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Sistem ABC ini timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal tersebut didorong oleh yang pertama, yaitu persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua yaitu advanced manufacturing technology yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Dan yang ketiga yaitu adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategi. Nah, dalam merancang sistem ABC, aktivitas untuk membuat dan menjual produk digolongkan menjadi 4 kelompok nih. Yang pertama, facility sustaining activities cost. Yang kedua, product sustaining activity cost. Yang ketiga, batch activity cost. Yang keempat, unit level activity cost. Nah, selanjutnya, pembebanan 2 tahap dalam ABC. Nah, pembebanan biaya overhead pada activity based costing. Nah, activity based costing ini lebih menggunakan banyak cost driver bila dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. Sebelum sampai pada prosedur pembebanan 2 tahap activity based costing ini, perlu sekali dipahami hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama nih yang perlu sekali dipahami. Yang pertama, cost driver adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Yang kedua, rasio konsumsi ini adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Hitung dengan cara memberi jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas tersebut dari semua jenis produk. Nah, yang ketiga, homogeneous cost pool merupakan biaya dari overhead yang variasi biayanya dapat dikaitkan dengan suatu pemicu biaya saja. Nah, prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui 2 tahap nih, 2 tahap kegiatan. Itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, mengklarifikasi aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga, mengidentifikasi cost driver. Yang keempat, menentukan tarif unit cost driver. Kalau tahap yang kedua ini penelusuran dan pembebanan biaya ke aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Syaratnya ini ada 4 juga. Yang pertama nih, perusahaan yang padat modal. Yang kedua, perusahaan yang memiliki diversifikasi produk. Yang ketiga, diversifikasi produk ini dan menggunakan fasilitas yang sama. Yang keempat nih, setiap produknya memiliki proses produksi yang berbeda. Contoh soal.
PT Wosi Sentosa adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis berbeda, yaitu jenis AB dan BC. Data keuntungan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume produksi per unit. Untuk ABC 5.000, yang BC 20.000. Harga jualnya untuk produk B 6.000, produk BC 3.000. Biaya utamanya 3.000, BC 1.500. Jam kerja langsung 2.500, BC 5.000. Akuntansi manajemen mengidentifikasi aktivitas kospol yang dianggap sebagai berikut. Yang pertama, rekayasanya anggaran kospolnya 150.000 per jam, sit up-nya 500.000, perputaran mesin 1.500.000 per jam, pengemasan 100.000. Jumlah anggaran kospolnya yaitu 2.250.000. Data aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Pertama, rekayasa untuk konsumsi produk ABC yaitu 6.000, produk BC 9.000, totalnya 15.000. Sit-up untuk produk BC 400, untuk BC 600, totalnya 1.000. Perputaran mesin untuk konsumsi AB maksudnya 50.000, BC 100.000, totalnya 150.000. Untuk pengemasannya, konsumsi untuk produk AB 5.000, produk BC 20.000, totalnya 25.000. Yang diminta, yang pertama, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konversional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan ABC. Penyelesaian. Pertama, sistem konversional. Total jam kerja langsung yaitu produk AB ditambah dengan BC itu 2.500 ditambah dengan 5.000 sama dengan 7.500. Tarif overhead per jam kerja langsung itu total overhead semuanya itu 2.250.000 dibagi dengan 7.500. Total jam kerja yang tadi kita dapat sama dengan 300 per jam. Biaya overhead dibebankan. Produk AB total 300 dikalikan dengan 2.500 sama dengan 750.000. Unitnya 5.000. Overhead per unitnya 150. Yang untuk produk BC 300 dikalikan dengan 5.000 sama dengan 1.500.000. Untuk unitnya 20.000, overhead per unitnya 75. Total untuk keseluruhannya produk AB dengan BC yaitu 2.250.000. Yang kedua, sistem ABC. Untuk aktivitasnya itu rekayasa totalnya 150.000, konsumsi aktivitasnya 15.000, tarif aktivitasnya 10. Sit up 500.000, konsumsi aktivitasnya 1.000, tarif aktivitasnya 500. Perputaran mesin total biayanya 1.500.000, konsumsi aktivitas 150.000, tarif aktivitas Rp10. Pengemasan total biaya 100.000, konsumsi aktivitas 25.000, tarif aktivitas 4. Biaya overhead dibebankan ke masing-masing produk sebagai berikut.
produk AB, aktivitas rekayasa, tarifnya 10, jumlahnya 6.000, BO totalnya 60.000, unitnya 10. Citap 5.000, jumlahnya 400, BO totalnya 200.000, BO per unitnya 500. Perputaran mesin, tarifnya 10, jumlahnya 50.000, BO totalnya 500.000, BO per unitnya 10. Pengemasan 4, jumlahnya 5.000, BO totalnya 20.000, BO per unitnya 4. BO total semua dari produk AB 780. B. Produk BC, aktivitasnya rekayasa, tarif 10, jumlah 9.000, BO total 90.000, BO per unit 10, citapnya tarif 500, jumlahnya 600, BO totalnya 300.000, BO per unitnya 500. Perputaran mesin, tarifnya 10, jumlahnya 100.000, BO totalnya 1 juta, BO per unitnya 10. Pengemasan, tarifnya 4, jumlahnya 20.000, BO totalnya 80.000, BO per unitnya 4. Jadi BO total untuk produk BC yaitu 1.470.000. Menghitung biaya per unit menggunakan metode konversional. Keterangan, biaya utama produk AB sebesar 15 juta, produk BC 30 juta, biaya overhead untuk produk AB 1.500.000, produk BC 6 juta, total untuk biaya untuk produk AB 16.500.000, untuk produk BC 36 juta unit diproduksi. Untuk produk AB-nya itu 5.000, untuk produk BC 20.000. Biaya per unitnya didapat dari 16.500.000 dibagi dengan jumlah unit produksinya, yaitu 5.000. Hasilnya itu 3.300. Untuk produk BC-nya 1.800. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manufaktur just in time. Nah, just in time ini adalah filosofi yang berpusat pada pengurangan biaya melalui penyediaan persediaan. Ide dasar just in time ini sangat sederhana, yaitu membeli bahan jika persediaan habis atau ada order, atau berproduksi apabila ada permintaan. Nah, dalam just in time ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, mengeliminasi semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa. Aktivitas yang tidak ternilai tambah akan meningkatkan biaya atau pemakaian sumber-sumber ekonomi yang tidak perlu. Yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Nah, adapun manfaat dari just in time ini adalah yang pertama, ongkos penyimpanan persediaan menjadi rendah. Yang kedua, ongkos sisa bahan menjadi berkurang karena kecacatan dapat dideteksi lebih awal atau karena frekuensi penyerahan bahan baku lebih sering. Yang ketiga, tindakan korektif bisa lebih cepat dilakukan. Yang keempat, mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Yang kelima, mengurangi waktu sit up dan penundaan jadwal produksi. Yang selanjutnya, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi pada sumbernya. Nah, keuntungan mengurangi persediaan bahan baku adalah memperkecil tempat penyimpanan yang dibutuhkan, memperkecil risiko usang dan kerusakan. Selanjutnya yaitu just in time dan processing. Nah, tujuannya adalah
membuat persediaan bahan baku dan barang dalam proses seminimum mungkin, memindahkan bahan baku langsung dari supplier ke pabrik dengan atau tanpa inspeksi dan mengeliminasi tempat penyimpanan. Nah, pemasok diseleksi dengan mempertimbangkan ketepatan waktu pengiriman atau time life deliveries, atau kualitas bahan atau kualitas kompetisi harga atau price competitive. Nah, selanjutnya yaitu just in time dan factory organization. Nah, salah satu pendekatan just in time adalah merubah dari traditional factor layout menjadi sales atau work sales, di mana setiap pekerja dalam sales dilatih untuk dapat mengerjakan beberapa tugas sehingga dapat dengan mudah ditempatkan di sales dimanapun. Nah, seluruh pekerja dapat dievaluasi sebagai tim bertanggung jawab terhadap kualitas produk, karena pekerja melakukan semuanya mulai dari memesan bahan, dari pemasok sampai inspeksi hasil akhir. Yang berikut yaitu penentuan kos, JIT, dan daya telusur biaya overhead. Dalam sistem JIT, sebagian besar BOP yang semula biaya bersama, sekarang berubah menjadi biaya secara langsung, dapat ditelusuri jejaknya kepada produk atau berubah menjadi biaya langsung. Contoh, biaya-biaya yang masuk dalam kelompok tersebut antara lain biaya pemakaian fasilitas produk, penanganan bahan baku, reparasi, dan pemeliharaan. Pada kenyataannya, tidak semua biaya tidak langsung dapat diubah menjadi biaya langsung, seperti biaya depresiasi pabrik, biaya gaji satpam, PBB, dan sebagainya. Nah, yang berikut yaitu tabel jenis-jenis biaya langsung dapat diubah dan tidak dapat diubah dari biaya tidak langsung menjadi biaya langsung. Nah, kita dapat lihat sendiri tabelnya yaitu terdiri dari 3 kolom, di mana yang kolom pertama yaitu biaya manufaktur, kolom kedua konvensional, kolom ketiga just in time. Nah, kita bisa lihat sendiri. Penentuan harga pokok produk dan JIT. Konsekuensi turunannya, biaya tidak langsung dan naiknya biaya langsung adalah peningkatan akurasi perhitungan harga pokok produk. Biaya produksi langsung dapat ditelusur ke produk dengan menggunakan cost driver dan tarif overhead. Konsekuensi turunannya, biaya tidak langsung dan naiknya biaya langsung adalah peningkatan akurasi perhitungan harga pokok produk. Biaya produksi langsung dapat ditelusur ke produk dengan menggunakan cost driver dan tarif overhead. Nah, contoh, sebelum penerapan sistem JIT, perusahaan membebankan biaya kepada produk, yaitu produk sepatu dan sandal, dengan menggunakan sistem berbasis aktivitas. Salah satu pool BOP berisi aktivitas OHP, yaitu pemeliharaan dan energi. Jumlah biaya per tahun untuk pool tersebut, informasi tentang cost driver atau jam mesin, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kedua produk tersebut sebagai berikut. Yaitu kita dapat lihat pada tabel, di mana terdapat 2 kolom, yaitu kolom pertama uraian dan kolom kedua yaitu jumlah. Nah, jumlah biaya pemeliharaan dan energi sebesar 2 juta. Pada jam mesin, produk A sebesar 25.000 dan produk B sebesar 25.000. Pada jumlah produksi, produk A senilai 50.000 dan produk B senilai 50.000. Berdasarkan informasi tersebut, tarif per unit adalah sebesar 40.000 per jam mesin. Dengan tarif ini, pembebanan biaya dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Nah, produk A, total biaya yang dibebankan yaitu senilai 40.000 dikali 25, yaitu senilai 1 juta. Biaya atau unit 1 juta dibagi 50.000 sama dengan 20.000. Nah, di mana yang 40.000 dikali 25 ini yaitu 40.000 adalah jam mesin. Nah, yang berikut yaitu produk B. Total biaya yang dibebankan yaitu 40.000 dikali 25.000 sama dengan 1 juta. Biaya atau unitnya itu 1 juta dibagi 50.000 sama dengan 20.000. Dengan menerapkan
menerapkan sistem manufaktur JIT dan mengorganisasikannya sel manufaktur untuk setiap produk energi yang disediakan untuk setiap sel, dan karyawan di setiap sel dilatih untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Jam mesin yang digunakan untuk setiap sel masih sama untuk setiap produk, dan jumlah unit yang diproduksi juga sama. Biaya pemeliharaan dan energi untuk setiap sel sebagai berikut. Nah, kita dapat lihat pada tabel berikut, yaitu terdiri dari 3 kolom, di mana kolom pertama itu uraian, sel A produk sepatu, dan sel B produk sendal. Kita bisa lihat pada biaya energi, sel A produk sepatu yaitu sebesar 500.000 dan sel B produk sendal yaitu 600.000. Biaya pemeliharaan yaitu pada sel A produk sepatu yaitu 300.000 dan pada sel B produksi sendal yaitu 600. Nah, total dari kedua tersebut yaitu pada sel A produksi yaitu total biayanya itu sebesar 800.000 dan pada sel B produksi sendal yaitu total biayanya senilai 1.200.000. Dari informasi tersebut, biaya per unit untuk setiap produksi adalah sebagai berikut. Nah, biaya sepatu, biaya per unitnya yaitu 800.000 dibagi 50.000 sama dengan 16.000, dan produk sendal biaya per unitnya yaitu 1.200.000 dibagi 50.000 sama dengan 24.000. Biaya per unit yang dihitung di atas, dasar struktur sel menggambarkan secara akurat konsumsi biaya pemeliharaan dan biaya energi. Karena biaya ini secara langsung dapat diukur ke setiap produk dengan keyakinan atau fakta bahwa JIT tidak mampu mengkonvensi seluruh biaya tidak langsung menjadi biaya langsung, maka kombinasi sistem JIT dengan sistem ABC sangatlah diperlukan.